Bu Dama sudah lakukan selama ini? Sampai sejauh mana gitu? Ibu sudah berusaha menemukan itu, Ibu. Saya sudah menghubungi Beli Budi yang keyboard untuk membantu mengambil itu yang sudah ada di organ. Jadi dulu guru seni musiknya itu sudah menaruh mars sama himnenya itu di organnya. Nah, saya sudah nyari kebantuan ke Beli Budinya ini untuk mengambil lewat flashdisk. Nah, hasilnya ketika dimasukkan ke dalam laptop saya itu tidak semulus seperti yang di organ, Bu. Jadi ada komponen-komponen seperti drumnya itu tidak masuk ke dalam musik yang saya sudah masukkan ke komputer. Jadi kesannya agak jelek seperti itu, Bu. Ya jelek sih untuk senam kalau tidak Jadi ada greget musiknya, tidak ada bassnya, tidak ada. Halo. Halo. Oh, udah malam ini. Kelihatannya lagi Hati-hati terlempar. Iya, mungkin kita tunggu sebentar mungkin. Tunggu sebentar. Pak Prima sama Pak Musa siap ya? Saya selalu siap, Pak. Jadi coach. Mantap. Sekarang kan Pak Prima aja, Pak. Iya. Kuncinya terlempar. Nggak apa-apa. Udah mana? Hilang ini, maaf. Bu Dama kan tadi mengatakan belum bagus gitu, Bu Dama ya. Yang menurut Bu Dama bagus itu yang bagaimana? Sebagus apa? Artinya levelnya segimana menurut Ibu yang bagus itu? Karena Ibu sudah berusaha kan, tetapi belum bagus katanya. Masih di mute kayaknya Bu Dama. Oh ya, kalau untuk senam, kalau iringan piano aja itu kurang greget. Jadi kurang greget, kurang ada bassnya, kurang ada jeduk-jeduknya seperti itu, Bu. Jadi yang saya harapkan itu mars sama himnenya itu musiknya full, jadi full action. Jadi seperti apa yang ada di organ seperti itu. Ibu sudah pernah menghubungi mungkin teman-teman yang lain yang punya keahlian di sana mungkin selain Pak Budi? Saya sih ada rencana ya ke Miss Dewi, itu guru musik di SLB. Jadi beliau juga pernah mengajar anak saya di musik dan beliau punya studio mini dan tahu partitur. Karena saya mau minta bantuan, cuma kan nggak enak ya minta bantuan doang tanpa ngasih uang. Jadi masih saya cancel itu ya. Jadi saya punya misi itu sepertinya. Nah, selain ke Miss Dewi itu ada nggak gagasan lain, rencana lain? Katanya kalau ke Miss Dewi itu katanya belum ada budgetnya gitu. Ada nggak rencana lain gitu? Selain itu? Kira-kira kalau rencana yang bisa tanpa budget, nah ini saya akan cari siswa-siswi saya yang bisa bermain organ dan yang bisa baca partitur. Jadi saya harus buat pengumuman untuk mencari itu sehingga dengan siswa itu digunakan, maksudnya mereka yang kita berdayakan untuk buat itu, saya rasa lebih masuk. Satu, karena mereka adalah siswa kita sendiri, jadi tidak menggunakan budget. Yang kedua, mengapresiasi kemampuan mereka. Jadi ketika nanti seandainya lagu ini berhasil dan mampu, dia akan pasti kita akan puji dan kita masukkan ke dalam proses proyek ini. Oke, luar biasa Bu Dama. Nah, Bu Dama kira-kira dari dua gagasan itu yang mana yang istilahnya lebih ngegul gitu ya Bu ya? Yang menurut tujuan Ibu itu akan tercapai. Jadi iramanya bagus dan lain sebagainya. Yang mana kira-kira Bu?
Dua-duanya sih, tapi yang karena kondisi keuangan dana bosnya belum tercover, saya rasa untuk menggunakan siswa itu lebih dominan untuk saat ini. Oke, jadi kapan Ibu akan memulai itu? Memulai koordinasi dengan anak-anak? Saya rasa awal Desember, karena September ini kita masih dalam fase 1 untuk proyek di kelas CDE, nanti kan rolling. Nah, ketika rollingnya itu baru saya coba giatkan kegiatan ini. Jadi rencananya awal Desember, Bu. Oke, saya yang nggak stabil ya. Saya yang terlempar? Oh enggak. Oke, Bu Dama. Nah, apakah Ibu memerlukan bantuan gitu dari pihak tertentu untuk melancarkan kegiatan Ibu, perencanaan Ibu mungkin? Saja saya butuh teman-teman saya di proyek P5 seperti Pak Yudi, Bu Wiratmini, teman-teman saya di tim proyek untuk bangunlah jiwa dan raganya. Saya butuh mereka untuk bisa mengoptimalkan proyek ini. Jadi apa langkah pertama yang akan Bu Dama lakukan? Langkah pertama saya akan menghubungi teman-teman, memberitahukannya kepada Wakakurikulum, kemudian mencari siswa saya yang mampu di organ, kemudian memberikan partiturnya, mars dan himne, lalu dibuatkan, lalu action kita ke koreo untuk membuat senam kreasi Gerata Jenana Sekargana, seperti itu, Bu. Oke, berarti Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan atau iya ya, betul ya. Iya loh, saya jadi menemukan solusi kan. Makasih ya Bu Utami, saya garuk-garuk ya. Ya, makasih. Iya Bu Dama. Jadi secara garis besar Ibu bisa merangkum kembali apa yang akan Ibu lakukan? Langkah-langkahnya mungkin? Ya, jadi langkah-langkahnya yang pertama saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan saya di tim profil pelajar Pancasila Bangunlah Jiwa Ragamu itu, kemudian juga berkoordinasi dengan Wakakurikulum, mencari siswa saya yang bisa menggunakan organ, memberinya partitur, kemudian jika lagu selesai kita langsung action buat gerak, maka proyek saya berhasil. Iya, saya doakan biar berhasil ya Bu Dama ya. Senang ngobrol sama Bu Dama. Iya. Ketularan cerianya. Si Bu Utami, keren sekali. Kita ngobrol lagi ya. Iya. Luar biasa. Satu ide baru itu pakai murid. Awalnya saya pengen ke MISDI, cuma nunggu. Ayo naik Pak Prim, bayaran. Jangan kalah nih. Oke, sebelum Pak Prim, saya nanya nih. Itu sudah masuk dalam perencanaan ya, Bu? Sudah ya. Terus untuk akuntabilitas yang dibangun apa nih komitmennya? Komitmennya Bu Dama tadi untuk membuat apa namanya Bu Dama yang irama itu tanpa proyek tanpa berbayar Sekargana, irama, mars sama himne. Jadi tanpa budget yang tinggi gitu. Oke, terus kapan mau direfleksikan? Awal Desember, Pak. Awal Desember ya. Saya kok nggak dengar tadi pada saat perefleksian. Berarti saya yang kesirep ini. Oke, kalau gitu prinsipnya oke ya. Meskipun saya tadi ini cair banget, ini bagus. Meskipun menurut saya curhatnya kebanyakan, tapi nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa juga, karena itu kan namanya juga bisa membangun kepercayaan ya, building trust juga. Oke, Pak Prima dan Pak Musa, waktu dan tempat dipersilahkan. Lanjut. Siap Pak. Oke, mantap. Pak Mus, ini apa jadi diambil nih? Saya jadi koji. Perencanaan apa-apa? Rencana juga. Ya. Saya di luar dari pendidikan ini Pak, tapi masuk dari pendidikan. Boleh Pak ya?
Jangan sadis gitu Maksudnya dong, di luar Pak. pendidikan masuk ke dalam pendidikan. gimana? Masuk Gimana itu Pak? Saya terintegrasi. bingung. Di luar pendidikan masuk, jangan Saya Di luar masuk pendidikan gimana tapi kalau masuk Nanti di kan- dalamnya. Nanti kan dengar nanti. Oke, siap mendengar. Waspada, Prim, konteksnya waspada. konteksnya apa nih Bapak? Mungkin pemecahan masalah mungkin ya? Nah, ketakonin Oh, iya. bikin malu, ya tawa. Baik. Oke, baik Pak Mus. Bagaimana ini kabarnya? Baik-baik, sehat. Ini udah ada minuman sehat juga. Oh, bagus sekali Pak Mus. Ini bagaimana apa namanya? Saya lihat nih Pak Mus antusias sekali mau mengobrol. Kira-kira mau ngobrolin apa ini Pak Mus? Saya itu udah sabaran ngobrol sama Pak Prim, soalnya Pak Prim itu suhu saya ini. Jadi gini, kadang kenapa ya kalau setiap ikut pelatihan saya itu bawaannya ngantuk aja, Pak. Oh gitu, Jadi- berarti ya. Jadi itu mungkin yang menjadi pertanyaan saya pada diri saya sebenarnya. Curhatan saya kepada Pak Prim itu. Jadi selama ini saya belum menemukan jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan diri saya. Baik, jadi bisa digambarkan lebih detail Pak bagaimana ini permasalahannya Bapak terkait ngantuknya tadi itu bisa digambarkan secara lebih detail mungkin? Kalau detailnya sih memang setiap pelatihan kadang ya memang ngantuk aja gitu. Sedikit sudah pengennya tidur aja gitu, Pak. Gimana ini? Saya lihat teman-teman yang... Maaf Pak, saya cut Pak. Ngantuk ini bukan perencanaan ya Pak. Saya minta dengan hormat agar pakai topik yang lebih serius Pak. Oh gitu. Ngantuk ini bukan perencanaan Pak. Kalau Anda tidak serius, lebih baik Anda tidak usah praktek. Berarti gini Pak. Hormat ya Pak. Oh mohon maaf Pak. Jadi gini aja Pak. Karena ini kan topiknya kita berarti agar semua teman Anda dapat manfaat dan bisa mendapatkan manfaat untuk lebih mengerti Pak. Oh mohon maaf Pak kalau demikian Pak. Tadi memang sempat inginnya seperti itu, siapa tahu Bapak Prim memberikan informasi. Mungkin pemecahan masalah ini ya mungkin ya maksudnya. Atau gini Pak Prim, saya itu kadang sering ikut pelatihan di belajar berbagi, kan gitu. Kemudian saya sering lupa, mungkin terlalu banyak mengikuti itu. Saya sering lupa untuk mengikutinya gitu. Itu menjadi permasalahan saya ketika mengikuti diklat di belajar berbagi. Oh, jadi Bapak sering lupa sudah mendaftar tapi lupa, mungkin itu yang bisa saya konfirmasi ya Pak ya. Oke, baik. Jadi dari sesi berbincang ini kira-kira apa yang tujuan yang ingin Pak Musa capai ini? Dari sesi ini apa yang ingin dicapai dari kegiatan mengobrol kita hari ini? Saya selalu ingat bahwa saya ada tugas pada diklat itu, karena sesering mungkin ketika beberapa hari saya cek ternyata sudah lewat gitu. Kadang baru setengah saya mengikuti, kemudian 3 harinya sudah lewat, seperti itu Pak Prim. Jadi itu mungkin menjadi permasalahan saya sebenarnya. Oh baik. Dari pengalaman yang Pak Musa bilang tadi, mungkin Bapak punya ide pemikiran kira-kira caranya agar tidak terlewatkan pelatihan-pelatihan yang sudah didaftar itu. Mungkin Pak Musa bisa sampaikan pemikiran Pak Musa, idenya apa kira-kira? Ini cara mengingatnya mungkin mungkin saya pasang alarm, atau saya memang pernah saya sempat pernah memasang alarm sebagai pengingatan. Namun ketika saya pas alarm bunyi, saya lagi menunda itu gitu untuk mengambil diklat itu gitu. Nah, selama ini saya memang sudah melakukan langkah-langkah itu, memasang alarm untuk sebagai pengingatan.
Itu Pak Pri. Baik. Baik, mungkin ada ide lain selain memasang alarm Pak Musa yang ada di pikirannya Pak Musa terkait kalau sudah selain memasang alarm itu mungkin Pak Musa kepikiran ide yang lain mungkin agar bisa membantu Pak Musa tidak melewatkan pelatihan. Mungkin bisa dibantu orang lain mungkin untuk mengingatkan saya selain alarm ini. Bisa jadi istri atau teman, mungkin teman dekat yang mungkin sama-sama mengikuti kegiatan itu. Jadi kita koordinasi dulu sama teman rekan sejawat. Kemudian ketika koordinasi bersama teman, saya saling mengingatkan, berarti ada kemungkinan seperti itu, Pak. Baik, jadi planning keduanya Pak Musa akan mencari bantuan ya, entah itu dari istri tadi yang saya tangkap seperti itu Pak Musa ya, atau teman sejawat yang ikut ikut pelatihan itu mungkin. Kemudian dari dua ide yang Pak Musa sudah tadi sampaikan, kira-kira yang mana yang lebih mudah mungkin Pak Musa atau lebih ngefek gitulah modelnya ya menurut Pak Musa nih dari dua ide itu? Kayaknya saya harus koordinasi sama rekan sejawat terdekat di sekolah. Kalau tidak bisa di sekolah, mungkin teman dekat yang sering diajak komunikasi, itu koordinasi, diklat yang diikuti, kemudian sama-sama mengingatkan, kayaknya itu lebih tepat. Oh, baik. Jadi Pak Musa akan memilih ide yang tadi ya, yang meminta bantuan ya, mungkin ya itu yang akan Pak Musa soalnya kalau jalankan. istri saya sibuk nanti. Kemudian nanti dalam meminta bantuan itu mungkin apa saja yang harus Pak Musa siapkan atau siapkan dalam rencana melaksanakan rencana itu Pak Musa? Disiapkan gimana maksudnya Pak? Dan juga apa saja mungkin apakah Pak Musa dalam meminta bantuan itu apa yang Pak Musa akan lakukan pertama gitu maksud saya. Kemudian dan selanjutnya sampai pada meminta bantuan itu. Pertama yang langkah yang akan saya lakukan yaitu menghubungi dulu teman tersebut. Misalkan kalau di sekolah saya ajak berkomunikasi, kalau di sekolah tidak mau ikut, kemudian saya mengajak teman dekat yang sering diajak komunikasi, kemudian kita meminta sesama yang teman itu sama-sama memasang alarm. Dan kalaupun ada tugas itu saling berbagi, kayaknya gitu. Baik, jadi bisa saya konfirmasi kembali bahwa Pak Musa akan melakukan kontak dulu ya dengan teman sejawatnya. Jadi apa saja sih hal-hal yang mungkin hal-hal lain selain teman di sekolah itu, yang teman sejawat itu yang mungkin dapat membantu keberhasilan Pak Musa? Mungkin adakah hal lain selain teman itu, teman sejawat yang bisa membantu Pak Musa mungkin? Untuk sementara kayaknya itu dari gininya sejawat untuk ya? Kerjasamanya itu. Baik, atau mungkin baik. Kalau seperti itu mungkin kapan kira-kira Pak Musa akan melaksanakan planningnya yang sudah Bapak canangkan tadi? Kebetulan di belajar berbagi untuk waktu dekat ini ada 1-2. Kemungkinan setelah diklat ini saya akan mengajak, setelah pembekalan ini saya akan mencoba untuk mengkomunikasikan dengan rekan sejawat saya. Baik. Jadi segera ya setelah pembekalan ini, jadi Pak Musa akan mulai untuk melaksanakan koordinasi ya, begitu ya? Ya. Baik, untuk mengkonfirmasi kembali, jadi planning awalnya Pak Musa itu agar bisa Pak Musa tidak melewatkan pelatihan kembali. Jadi Pak Musa akan mengambil jalan yang mana tadi Pak Musa, bisa dikonfirmasi kembali?
Jadi planningnya saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat yang terdekat terlebih dahulu. Kalau terdekat tidak ada, terus rekan yang sering kita ajak komunikasi, dan kita akan saling mengingatkan melalui dengan menggunakan alarm seperti itu. Nah, baik, jadi sudah terjawab ya. Jadi planning yang Pak Musa akan lakukan ya. Sudah terjawab Pak Prim. Sukses Baik, Pak Prim. Baik, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi Pak Musa Ya, setelah kita Pak Musa sama-sama. menerapkan planning yang sudah Pak Musa kemukakan tadi. Nanti kita cerita-cerita lagi mengenai hasilnya Pak Musa. Baik, Ya, terima terima kasih Pak kasih. Musa atas waktunya. Oke, makasih Pak. Saya akan sedikit kembali ke materi karena sudah setengah 4:30 ya. Tinggal 1 jam waktu Bapak Ibu untuk perekaman. Saya akan share mengenai perekaman latihan 2. Oke, nanti di latihan percakapan coaching akan dipasangkan dan masuk dalam breakout room masing-masing. Dalam board lakukan 1 dari 4 percakapan coaching. Tentukan dari siapa yang jadi coach 1 jadi coach 2. Kemudian mulai dengan coach menyatakan ingin bicara soal apa. Jadi mohon dipilih salah satu mengenai perencanaan, refleksi, pemecahan masalah atau kalibrasi. Bebas, tidak ada penentuan pakai topik yang mana. Kemudian setelah itu coach melanjutkan tema, setelah itu sesuai tema percakapan. Nah, setelah 15 sampai 20 menit berikan umpan balik apa yang sudah baik atau apa yang bisa dibuat lebih baik, kemudian bertukar peran. Bu Putu Damayanti, mohon bersabar sebentar. Nah, ini ada contoh latihan untuk percakapan kalibrasi. Kalau Bapak Ibu mau memakai percakapan kalibrasi, ini ada contohnya. Mulai dengan memberikan salam pembuka, menyatakan apa tujuan dari percakapan, misalnya ingin mengevaluasi rencana pengembangan kompetensi Bapak Ibu yang sudah dibuat dalam proses depan. Kemudian pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Ibu menilai sendiri pencapaian dari Bapak Ibu? Dengarkan, tangkap kata kunci, perdalam dengan 1-2 pertanyaan tidak perlu. Kemudian lakukan pertanyaan kedua, bagian mana yang dirasakan sudah bagus, sama dengan proses sebelumnya, dengarkan, tangkap kata kunci, dan perdalam dengan 1-2 pertanyaan jika perlu. Kemudian pertanyaan ketiga, bagian mana yang dirasakan masih perlu dikembangkan. Dengarkan, tangkap kata kunci, dan perdalam dengan 1-2 pertanyaan bila perlu. Pertanyaan keempat, lihat catatan Anda sebagai PP, lalu tanggapi sesuai jawaban dari CGP. Jadi saya melihat kalau catatan kita sama untuk hal yang sudah baik, maka Anda menunjukkan kualitas yang seperti apa. Berikan umpan balik apresiatif. Kemudian kalau yang kurang, berikan umpan balik. Oke, ini yang saya amati dengan hal yang baik yang belum dia sebutkan. Berikan umpan balik yang apresiatif di sini. Lalu katakan kalau kita ingin belajar menggunakan kekuatan, kamu harus meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan seperti ini. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oh, sorry. Wah, saya kok loncat jauh sekali. Oke, itu untuk percakapan kalibrasi. Nah, kemudian untuk percakapan perencanaan, mulai dengan memberi salam pembuka untuk menyatakan apa tujuan dari percakapan. Ya kan, misalnya akan membuat perencanaan pengembangan kompetensi 15 tahun ke depan, kemudian pertanyaan pertama, capaian apa yang ingin dikembangkan dalam 3 bulan ke depan, apa yang ingin dicapai. Kemudian pertanyaan kedua, apa ukuran atas capaian tersebut jika sudah tercapai. Pertanyaan tiga, apa saja yang dirasa perlu dikembangkan dalam 3 bulan ini. Kemudian pertanyaan keempat, perlu dukungan dari siapa dan dukungan seperti apa. Nah, setiap pertanyaan dengarkan, tangkap kata kunci dan perdalam dengan 1-2 pertanyaan jika perlu. Oke, itu untuk tata cara latihannya. Oke, Bu Damayanti, ada ingin sesuatu yang disampaikan?
Silakan Ibu. Iya Pak, makasih sebelumnya. Jadi nanti ketika kita latihan itu dalam berkelompok, kita pilih satu dari percakapan itu Pak ya. Satu Misal dari saya 4, pilih betul. misal saya milih percakapan perencanaan, maka sampai di perencanaan saja Pak. Berarti saya tidak lagi kebagian sampai ke TA-nya begitu Pak. Tidak, Oh, ya, hanya ya. sampai Berarti perencanaannya saja. lebih Sampai nanti lebih membangun komitmen untuk melakukan refleksi, sesi refleksi ke depannya. berarti kalau kita pilih perencanaan, refleksi kan nggak usah Pak. Enggak, Misalnya maksudnya Bapak, sampai membangun komitmen untuk kapan bisa melakukan iya, refleksi. iya. Oh, sampai kapan mau membangun kegiatan itu ya, perencanaan dari perencanaan itu sampai pada Dan membuat waktu sesi selanjutnya kapannya. apa? Sesi selanjutnya kapan mau refleksi ini? Oh, Seperti iya, itu. iya, iya. Oke, Makasih Pak ada ya. pertanyaan lain Bapak Ibu? Sekarang sudah jam 5 kurang seperempat. Oke, 45 menit. Saya akan sharingkan mengenai kelompok yang grup 2. Sudah bisa diterima, Bapak Ibu? Latihan grup 2. Yang 31-nya Bu Utami Handayani dan Bu Eka, A2-nya Bu Dewi dan Bu Damayanti, A3-nya Pak Alit dan Pak Prima, A4-nya Pak Suryase dan Pak Eri, A5-nya Pak Musa, Bu Putu Agustini dan Pak Doni. Masing-masing merekam antara 10 sampai 15 menit. Bor akan nyala sampai 16.30 WIB. Karena ini sudah hampir jam 4, jadi ada waktu sekitar 45 menit ya Bapak Ibu, semoga keburu. Jadi kalau ingin memanfaatkan bor dari admin, mohon bisa dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu harus memakai bor sendiri, harus pakai device sendiri untuk perekaman. Oke, ada pertanyaan sebelumnya di sini Bapak Ibu? Lagi satu Pak pertanyaannya Silakan. Pak. Seandainya saya sudah memilih percakapan perencanaan, apakah boleh teman saya juga perencanaan? Apa dia harus ke refleksi dan boleh sih. Boleh sih boleh. Ibu. Ya, makasih Pak. Silakan Pak Wayan Suryase. Ya Bu Eka. Terima kasih Pak. Kalau saya memilih percakapan kalibrasi, berarti saya harus menjelaskan dulu di awal konteksnya pencarian saya apa gitu Pak ya? Betul, betul. Biar ceritanya nyambung Bu. Biar temannya ntar nggak bingung apa yang dikalibrasi. Konteksnya harus disampaikan dulu. Oke, ada pertanyaan lain? Pas Pak, sudah pas. Terima kasih Pak. Sudah ya, kalau sudah ini ada waktu 45 menit Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan sebaik-baiknya supaya nanti malam Bapak Ibu nggak dapat limpahan tugas rekaman. Nyari-nyari device dan lain-lain, jadi kan jadi merepotkan. Kalau memang 45 menit ini keburu, mohon bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya kurang tahu nanti admin pada saat mematikan Zoom ini gimana, atau apakah otomatis mati atau gimana. Jujur saya tidak tahu untuk bornya, apakah di timer. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa selesai sebelum 4:30. Ya, Pak Edi, pertanyaan satu aja lagi Pak Edi. Ya, silakan Bu. Tadi kan kita sudah ngerekam. Nah, itu di linknya itu taruh di mana Pak Edi? Saya di refleksi sudah selesaikan. Nah, itu dia. Ibu mohon maaf, harus tanya ke Mbak Orisa sebagai admin. Karena saya tidak bisa akses LMS-nya peserta. Oh, jadi begitu. Baik, terima kasih. Ya. Nanti saya tahu tanyakan. LMS peserta, Bu. Mohon maaf. Siap, Pak. Siap. Jadi peletakannya gini. Ada yang bilang tadi, saya baca entah di mana, katanya untuk sesi hari ini cuma ada satu tempat untuk upload ya.
katanya. Saya nggak tahu satu tempat maksudnya Ya, gimana, saya nggak tahu. Jadi satu kalau tempat misalnya direfleksi. kalau misalnya harus upload dua-dua, kalau bisa dijadikan satu, mohon dijadikan satu. Dijadikan satu folder atau gimana untuk Nanti di diupload. drive aja Pak Edi. Di Kenapa? drive langsung di drive bahkan folder, nanti linknya itu kan satu link dia. Ya, makanya dimasukkan folder di drive. Maksud saya begitu. Ya. Dimasukkan folder di drive, dijadikan satu aja. Kalau memang tempatnya hanya satu, jadi uploadnya nanti sekalian. Oke, ada pertanyaan? Mohon maaf, ini saya agak ngebut karena saya ngejar waktu buat Bapak Ibu punya bor. Siap, Kalau Pak Edi. ntar nggak punya bor, nanti Bapak Ibu jadi repot. Siap. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan tutup sesi hari ini. Besok kita ketemu lagi jam 7. Saya ucapin terima kasih banyak. Saya kasih jempol luar biasa buat Bapak Ibu pengajar yang mau terus belajar. Jos, luar biasa. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu nanti sekalian waktu bertugas sebagai PP. Kita ketemu lagi besok. Besok sama saya cuma setengah hari sampai sekitar jam 11. Mulainya tetap 7 WIB berarti jam 8 WIBITA ya. Sampai jam 12. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu di BOR. Ntar saya akan mampir-mampir ke BOR kalau memang dibutuhkan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Bapak Ibu. Sukses, sehat selalu. Dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk di BOR. Sukses. Silakan bisa masuk ke BOR masing-masing. Kalau butuh akan saya bantu untuk pindah ke BOR-nya. Ayo Mbak Wi, kita ke 30 A2 ya. Oke. Ayo Bu Putu Agustini. Recording stopped. Ayo Pak Doni. A5. Mana tuh A5? Choose BOR. A5 join. Yes, bye-bye. Halo, Suryase. Halo. Suri. Yan. Halo. Halo. Suri. Suryase.
Suri. Lovely. Can you play? Halo. Kemarin ke belakang kan? Kemarin ke belakang San. Iya. Sakit ke hati, nggak ngajak geprek Ibi. Kan? Apa nih kegiatannya? Kan cara damai pisan tuh. Nah.